Oke, baik teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan cara mengenai bagaimana menampilkan data dalam ekstensi DAT untuk data anomali regional dan data anomali residual. Nah, biasanya itu kan kita mendapatkan data DAT itu kan dari anomali Bogi lengkap. Nah, di sini saya memanfaatkan atau menggunakan server untuk menghasilkan data dalam ekstensi DAT untuk anomali regional dan anomali residual. Nah, pada layar di server ini, saya sudah menampilkan data anomali regional yang bawah dan data anomali residual. Ini adalah data anomali residual di daerah penelitian saya. Dan di sini kan terlihat beda ya untuk anomali regional dan anomali residual. Untuk anomali residual itu bentuknya lebih terlihat seperti sel dan uh, warnanya itu dominan menunjukkan kondisi bawah permukaan yang memiliki densitas batuan lebih rendah dibandingkan daripada regional yang kondisi bawah permukaan itu lebih bervariasi. Nah, ini adalah anomali residual. Nah, biasanya untuk pemodelan 3D data data gravitasi itu bisa menggunakan data tertentu. Jadi tidak harus menggunakan data anomali Bogue lengkap, namun bisa juga menggunakan data anomali residual ataupun regional. Jadi ada dua kali untuk pemodelan, yaitu pertama memodelkan secara 3D untuk anomali residual dulu bagian yang dangkal, baru dilanjutkan dengan data yang regional ataupun sebaliknya. Biasanya ini gunanya untuk apa ya? Untuk konsistensi gitu, apakah ada kontinuitas atau tidak gitu. Jadi kalau pakai anomali Bogie lengkap itu langsung kan daerah regional dengan daerah residual. Nah, di sini kita menggunakan dua cara yang berbeda, yaitu anomali residual terlebih dahulu dan regional. Nah, di sini sudah tertampil kontur dari anomali residual dan regional. Nah, saya akan menghasilkan data DAT-nya ini. Nah, langkahnya yang pertama, klik map-nya, klik petanya. Nah, di sini kan sudah ter ini tuh konturnya sudah terklik ya. Lalu teman-teman di sini bisa klik dua kali hingga muncul keterangan properties, dan di bagian general di sini ada grid file, tempat kita menyimpan si grid ini. Nah, di sini kan ada grid info. Kita bisa baca dulu untuk grid info dari residual ini bagaimana. Nah, yang dibaca adalah bagian grid geometri ini. Nah, ingat, grid geometri ini adalah grid yang digunakan untuk grid yang akan diinputkan ke dalam software Greybox. Jadi kan di Greybox ada X minimum, X sampai dengan Y spacing. Nah, ini adalah data yang kita akan inputkan ke dalam software Greybox, namun dalam satuan kilometer ya. Ini meter. Ini kan terhitung tuh 6.700 grid. Berarti nanti untuk di data DAT-nya itu juga sama, ada 6.700. Oke, kita di ini aja. Ini boleh disalin terlebih dahulu, diikuti nanti di persiapan pemodelan. Jadi harus punya folder masing-masing gitu. Misalkan ini untuk yang grid geometri ini khusus untuk persiapan pemodelan 3D. Tapi tetap dikasih keterangan ini yang residual. Nah, setelah itu kita bisa klik yang tanda save grid. Jadi gridnya kita simpen. Nah, ini kan udah muncul tuh. Nah, ini kita kasih nama, karena saya di sini udah banyak ya nama residual. Coba saya kasih nama residual B. Residual B grid. Nah, untuk save as tipenya, kita pilih yang DAT. Oke. Nah, sudah itu save saja. Nah, untuk XYZ export option, ini klik down. Oke. Nah, itu sudah tersimpan, lalu kita bisa buka. Bukanya di sheet di lembar kerja ini, lalu
open data, dan cari data yang tadi kita save. Nah, ini datanya. Oke, ini udah muncul ya. Kita scroll, apakah dia ada 6.700? Oke, datanya sudah ada 6.700. Nah, jadi nanti untuk kode daripada pemodelan, persiapan pemodelan data yang kita akan baca di Greyblocks ini kita menggunakan nilai ini. Ya. Kan banyaknya data 6.700. Berarti nanti di kode itu ditambahkan jadi 6.700 di kolom pertama. Nah, ini bisa di-save ke DAT. Nah, misalkan saya mau ini buat kode untuk di Greyblocks. Buka aja. Oh, salah. Klik ini lagi, open data, dan saya cari dulu di mana. Nah, ini kan kode dari pemodelan 3D di Greyblocks ya. Nah, nanti di sini dikasih keterangan namanya, nama save ini apa, save filenya apa. Lalu di baris ketiga ini dituliskan banyaknya data, jadi 6.700. Untuk kolom berikutnya itu status sama, 12030. Dan di sini baris kelima hingga akhir ini dihapus dan disalin nilai X, Y, Z dari residual. Begitu juga untuk yang anomali regional. Nah, ini cara untuk menampilkan data grid dari anomali residual maupun anomali regional. Regional juga sama, nih klik aja save grid. Di-save dalam bentuk DAT. Sebenarnya bisa ya kita save dalam bentuk CSV atau TXT kalau di sini ada. Sepertinya ada sih. Nih XYZ. Tapi di sini pilih saja yang DAT, XYZ grid. Karena dia ada data Y dan Y. Oke. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menampilkan atau menyimpan data grid dari anomali regional maupun residual.